Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mido dimanapun berada, kembali di acara The Voice Podcast Imigrasi Sukabumi bersama saya Oksaba Tiara Kamsa. Seperti yang sudah sering kita lakukan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan kembali membahas seputar kantor imigrasi Sukabumi. Sudah hadir bersama kita semua Bapak Trisna Gunawan selaku Kepala Subbagian TU Kantor Imigrasi Sukabumi. Selamat datang Pak di The Voice Podcastnya Imigrasi Sukabumi. Selamat siang, Ya. selamat pagi Kang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, pandemi ya masih belum selesai sahabat Mido semua, jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Pak, sebelumnya kita sudah sangat banyak membahas tentang imigrasi Sukabumi. Yang paling awal itu kita membahas tentang paspor. Karena memang image paling kental ya dari imigrasi itu pembuatan paspor. Tapi di pekan selanjutnya juga kita bahas tentang program unggulan yang ditawarkan oleh imigrasi Sukabumi. Nah, sekarang kita akan membahas satu hal yang menurut saya sih penting, tapi mungkin perlu dijelaskan kembali kepada masyarakat terkait dengan zona integritas WBK dan WBBE. Mungkin Pak, untuk awalan nih, mungkin bisa dijelaskan sekilas kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan zona integritas WBK dan WBBM itu Pak? Baik Kang Opsa, terima kasih. Sebelumnya nih saya sudah diundang di Sukabumi Update di Betul. sini datang langsung. Karena kan sebelumnya biasanya The Voice di kantor Di ya. kantor ya, kita spesial. Beberapa kali dilaksanakan di sana. Betul. Kebetulan nih kebagian saya langsung datang. Spesial di sini. buat Pak Trisna ini. Baik Kang, ini tema kali ini membahas tentang pembangunan zona integritas Betul. menuju WBK WBBM. Mungkin rekan-rekan atau sahabat Mido di sini ada yang belum pernah mendengar apa sih itu zona integritas, ZI apa sih WBK WBBM gitu. Betul. Karena kan kalau datang ke kantor imigrasi mungkin ada ngelihat ada spanduknya atau banner di situ tulisannya disingkat-singkat WBK WBBM. Iya. Bingung bertanya-tanya Apaan? gitu. Jadi mungkin secara singkatnya seperti ini bahwa dalam rangka reformasi birokrasi di situ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan rencana aksi dengan salah satunya melakukan pembangunan zona integritas di tingkat instansi. Betul. Nah, dalam membangun zona integritas itu maka ditunjuklah atau diberikanlah predikat yang namanya WBK dan WBBM. Predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani gitu. Jadi itu suatu predikat yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap unit kerja atau instansi yang melakukan pembangunan zona integritas. Nah, latar belakangnya kenapa ya kok harus membangun atau mewujudkan WBK WBBM gitu kan? Karena itu tadi bahwa dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi yang sebelumnya mungkin penilaian-penilaian terhadap instansi pemerintah yang khususnya menyelenggarakan pelayanan publik ini kan dinilai masih rendah. Nah, ini untuk meningkatkan itu, Betul. meningkatkan kualitas pelayanan publiknya termasuk indeks persepsi korupsinya itu kan semakin menurut diturunkan gitu. Dan melalui predikat inilah kita kita diharapkan bisa meningkatkan pelayanan melalui program ini. Jadi sebetulnya semangatnya itu untuk memberikan optimalisasi pelayanan ya. Betul. Untuk masyarakat, semangat dari pembangunan zona integritas itu. Betul, Ya. ya. Jadi mungkin sahabat Mido, kenapa masih ada yang bertanya-tanya apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Itu tadi semakin lembaga tersebut berkomitmen membangun zona integritas ya, semakin baik insya Allah pelayanannya bagi masyarakat dan sahabat Mido semuanya. Nah, Pak, ini kan ada dua hal, ada WBK dan WBBM. Mungkin bisa dijelaskan juga apakah sekarang nih kantor imigrasi Sukabumi ini akan mencapai apa? Apakah WBK atau WBBM atau bagaimana itu keduanya dicapai, Pak? Nah, alhamdulillah nih sebelumnya Sobat Mido bahwa tahun 2020 kemarin kantor imigrasi kelas 2 Sukabumi telah memperoleh predikat WBK gitu. 2020 sekarang tahun 2021 ini kita sedang mencoba meningkatkan predikat dari WBK ke WBBM. Gitu. Jadi kita berusaha gitu dari predikat ini apa sih yang harus kita tingkatkan lagi melalui apa yang
tadinya sebelumnya tidak ada, kita coba lakukan inovasi-inovasi, kemudian di sisi sarana prasarananya juga kita terus tingkatkan untuk memperoleh predikat WBBM ya. Berarti tahun lalu sebetulnya sudah tercapai WBK, wilayah bebas korupsi, dan sekarang berkat kerjasama kolaborasi semua pihak sedang diupayakan untuk mencapai WBBM. Nah, mungkin Pak, dalam mencapai WBBM ini tentu kan ada beberapa indikator yang dinilai. Mungkin bisa dipaparkan apa saja sih yang sebetulnya dinilai dalam pencapaian itu, Pak? Jadi dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini ada faktor pengungkit dan faktor hasil yang dinilai gitu. Faktor pengungkitnya apa saja? Ada area perubahan di situ. Ada 6 area perubahan. Mulai dari manajemen perubahannya bagaimana, kemudian di penataan tata laksananya, di peningkatan sistem manajemen SDM-nya, kemudian di penguatan pengawasannya bagaimana, kemudian di akuntabilitas kinerjanya bagaimana, terakhir di bidang peningkatan kualitas pelayanan publiknya bagaimana. Itu yang dinilai. Kemudian faktor hasilnya adalah survei yang dilakukan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu unit kerja. Apakah tingkat pelayanan publiknya baik, sangat baik, atau masih kurang. Kemudian tingkat persepsi korupsinya terhadap instansi tersebut, apakah masih sangat rendah, apakah sudah baik, sudah sangat baik. Itu yang nanti dinilai oleh tim penilai nasional. Nah, saat ini nih bulan Oktober ini sudah merupakan tahap-tahap akhir. Jadi dari awal pembangunan mulai bulan Januari, Februari itu ada tahapan-tahapan yang terus kita upayakan melalui pemenuhan data dukung, kegiatannya terlaksana tidak sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Nah, di bulan Oktober ini tahapannya adalah melakukan survei. Kita disurvei nih oleh tim penilai nasional dari kementerian langsung, dari Kementerian Perhubungan Aparatur Negara. Mudah-mudahan nanti nilainya baik. Amin. Dapat Mido yang mungkin pernah melakukan permohonan paspor atau datang ke kantor, mungkin nanti ada mendapatkan link, baik itu melalui WhatsApp maupun email atau SMS ataupun melalui barcode. Nah, monggo silakan diisi sesuai dengan pengalamannya. Bagaimana pelayanan di kantor imigrasi, apakah sudah baik atau belum gitu. Oke, siap. Nah, itu sahabat Mindo, jadi predikat WBBM itu tidak ujuk-ujuk datang, Pak ya. Betul. Tapi memang ada indikator yang sangat terukur dan itu terintegrasi antara tadi indikator dan juga daya hasil, Pak ya. Hasil yang didapatkan oleh para konsumen, mungkin masyarakat dalam hal ini. Nah, sahabat Mindo, masih di The Voice Podcast Imigrasi Sukabumi bersama saya Oksa Bayatir Kamsa dan Bapak Krisna Gunawan. Kita masih membahas tentang upaya dari kantor imigrasi Sukabumi untuk mencapai WBBM di tahun 2021. Nah, Pak, tadi kan kita sudah tahu nih beberapa indikator yang dinilai. Nah, sekarang apa sih yang sedang diupayakan selain tadi tahapan sudah dilakukan dari awal tahun? Apa saja sih yang hal-hal yang disiapkan oleh kantor imigrasi Sukabumi untuk mencapai nanti predikat WBBM itu, Pak? Nah, betul tadi Kang. Kan dari 6 area perubahan itu ada indikator-indikatornya, mulai dari manajemen perubahan, bagaimana kita melakukan deklarasi di awal, kemudian membuat program kerja, membentuk tim itu sendiri. Jadi ada timnya nih Kang. Dalam melakukan pembangunan zona integritas ini ada timnya. Dia bagaimana melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kemudian kita ada internalisasi. Nah, dalam bidang manajemen perubahan tersebut, kantor imigrasi Sukabumi melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah Kamisu mengaji. Jadi yang sebelumnya ini dengan tujuan utama melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Kita adakan kegiatan rutin setiap hari Kamis. Di situ ada pengajian atau bukan pengajian ya, rohani istilahnya. Rohani ya, pembinaan rohani. Pembinaan rohani, iya. Kemudian ada juga Kamisu Semat. Ini kita singkat-singkat nih Kamisu. Wah, ini keren juga ya. Kamisu. Apa tuh Kamisu itu, Pak? Familiar. Kamisu itu kantor imigrasi Sukabumi. Namanya unik ya, Kamisu. Oke, saya akan lanjut. Program-program kegiatannya kita singkat dengan nama-nama yang lebih mudah dilafalkan juga ya. Kemudian Kamisu Semat itu kita melakukan suatu program setiap hari Jumat
sharing informasi dari setiap seksi dengan materi-materi dari masing-masing seksi itu sendiri. Ini sebagai salah satu bentuk internalisasi, karena kan ada mungkin hal-hal baru, ada aturan-aturan baru, kebijakan-kebijakan baru. Kadang itu karena tidak terinternalisasi dengan baik ke lingkungan, kadang ada yang miskomunikasi di situ. Betul. Makanya ini ada program agar setiap hal itu diketahui oleh semua pegawai, disosialisasikan, termasuk dalam pembangunan zona integritas ini sendiri. Kemudian ada lagi Kami Surapi. Nah, ini Kami Surapi ini jadi setiap hari Senin apel pagi itu dicek kerapihannya, dicek kedisiplinannya, mulai dari pakaian, pemasangan atribut, kelengkapan atribut. Nah, ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan tadi. Dengan kita memakai pakaian rapi, artinya kita sudah berdisiplin untuk diri sendiri, maka ke masyarakat pun itu harapannya akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian di bidang penataan tata laksana. Nah, ini kita ada namanya SOP Kamisu. Kita buatkan semua alur kerja, termasuk pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal untuk warga negara asing, kemudian terkait dengan pengawasan, penindakan. Karena kan imigrasi tidak hanya pelayanan aja, ada pengawasan dan penindakannya juga. Itu kita coba buatkan SOP secara runut, ada tahapan-tahapannya, ada waktu-waktunya, sehingga setiap petugas itu bekerja sesuai dengan SOP. Ini untuk meminimalisir adanya penyelewengan tadi, adanya biar sesuai rule, ada aturannya. Apabila ada yang melanggar SOP itu tentunya akan dikenakan sanksi gitu. Kemudian ada lagi Kamisu. Ini Kamisu Teladan nih. Kamisu Teladan ini di bidang peningkatan manajemen SDM-nya. Kenapa disebut Kamisu Teladan? Kita adakan program setiap triwulan, 3 bulan sekali, kita berikan reward kepada pegawai yang memiliki prestasi yang baik, yang sangat baik, melalui suatu mekanisme tertentu yang jelas. Penilaiannya ada kriterianya, mulai dari kedisiplinan, adanya inovasi, kemudian adanya mengikuti aturan, disiplin dan lain-lain. Nah, kita berikan reward kepada apresiasi kepada pegawai dengan memberikan suatu penghargaan dan dilakukan dalam suatu apel gitu. Diberikan dengan harapan nanti pegawai akan lebih meningkatkan kinerjanya. Gitu. Termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Kemudian di bidang penguatan pengawasannya ada yang namanya Kamisu Wasnal. Kamisu Wasnal dia ada tim pengawas internal. Wasnal ini pengawas internal ya. Dia setiap hari melakukan pengawasan berkeliling di lingkungan. Quality control. Mana setiap pagi nih pegawai yang belum datang, belum ada di posisi, dicek nih. Dicek gitu. Karena kan masuk 7:30 ya, harus sudah standby nih. Kalau yang ada kita langsung tuh kita capture, ambil foto, share di grup. Langsung kelihatan. Lebih canggih ya. Ini belum ada nih, cepet kan itu monitornya dari dan sampai ke pimpinan bisa monitor gitu. Betul. Dengan adanya seperti itu kan berarti saya harus sudah ada posisi. Gitu. Betul. Karena mungkin pertamanya ada merasa terpaksa merasa diawasi, tapi dengan begitu kan terbiasa ya. Akan lebih disiplin lagi gitu. Kemudian ada juga lapor Kamisu. Nah, ini di bidang pengawasan juga nih. Lapor Kamisu ini kita menyediakan berbagai kanal, baik itu media sosial, email, Instagram, WhatsApp dan Facebook tentunya. Kemudian nomor pengaduan pun. Lapor ini adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat apabila ada sesuatu hal yang dirasakan belum pas dengan SOP tadi. Misalkan ada yang seharusnya paspor selesai 3 hari kerja kan, setelah foto wawancara ini belum selesai nih, ada menerima
hal yang belum pas gitu, dia bisa mengadu. Apapun keluhannya terkait dengan Bisa disampaikan ya bisa langsung disampaikan melalui berbagai media, dan itu ada petugas yang standby. WhatsApp itu standby, dia dipegang. Kalau setiap saat langsung mengadu keluhannya, langsung dibalas juga, direspon gitu. Nah, itu kita buka seluas-luasnya dengan harapan masyarakat merasa mudah untuk menyampaikan keluhannya, karena kan kita bisa tahu kekurangan kita lah dengan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, feedback bagi imigrasi untuk lebih meningkatkan lagi. Terakhirnya, untuk di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik tentu ada inovasi sebelumnya yang kemarin udah dibahas ya. Sebelumnya langsung sama Pak Kepala ada 9 inovasi dalam peningkatan pelayanan publik. Ada 3 lagi yang paling spesial ya. Yang paling spesial. Dari 9 yang spesial ada yang paling spesial lagi. 3 ini ya. Apa aja tuh Pak yang 3? Nah, yang 3-nya ini adalah pertama Kamisu Larasati, layanan antar paspor setulus hati. Namanya juga udah manis juga. Ini sebetulnya merupakan lanjutan dari layanan Ramah HAM yang sudah kita laksanakan. Jadi untuk pemohon-pemohon yang berkebutuhan khusus, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian lansia, kelompok rentan, itu kita ada layanan khusus. Mulai dari adanya petugas duta layanan, dia standby tuh di dekat loket Ramah HAM. Setiap ada pemohon yang datang, langsung kita juga sediakan antrian, kemudian tempat parkir kendaraan, dia langsung ke dekat loketnya itu, turun langsung disambut. Ada petugas yang menyiapkan juga kursi roda apabila ada yang membutuhkan, diantar kemudian sampai ke loket Ramah HAM, loket khusus Ramah HAM. Jadi tidak perlu mengantri dengan pemohon yang lain, langsung diarahkan ke situ. Bahkan dibantu untuk pengisian formulirnya, kemudian untuk persyaratannya apabila kesulitan dan belum melakukan itu. Kamisu Larasati itu. Nah, sebelum ada Kamisu Larasati itu hanya sampai di situ, Kang. Ramah HAM-nya. Nah, dengan adanya Larasati ini, setelah dia pemohonnya selesai melakukan permohonan, sudah foto, sudah wawancara, kemudian melakukan pembayaran di Bank Persepsi, kan pulang nih. Nah, seharusnya kan dia datang lagi nanti untuk melakukan pengambilan paspor. Nah, dengan adanya Larasati ini tidak perlu datang untuk mengambil paspor. Jadi tinggal menunggu di rumah. Nanti petugas yang akan mengantarkan sampai dengan ke rumahnya gitu. Dan juga bisa menghindari kerumunan ya dalam konteks pandemi ini kan. Betul, kan. Di kantor, ya. Selain itu Pak, selain Larasati ada kemudian 2 lagi yang selanjutnya adalah Kamisu Bos. Bos ini adalah BAP on the spot. Nah, ini bagi pemohon paspor yang kebetulan mungkin karena satu dan lain hal paspornya ternyata hilang, atau paspornya rusak karena disimpan di dalam lemari, mungkin udah tidak dipakai kan, tahu-tahu kena rayap rusak. Iya. Atau enggak lagi nyimpen di mana? Apalagi pandemi jarang dipakai ya. Nggak pernah dipakai, tapi paspor udah rusak. Iya, betul. Nah, bagi yang pemohonnya ini rusak atau hilang, itu kan dalam proses permohonan paspor harus dilakukan BAP dulu gitu, di seksi Interdakim. Nah, dengan adanya BAP on the spot ini, si pemohon yang tadi paspornya hilang rusak itu tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Karena kan kalau dia harus BAP dulu, tahapannya jadi lebih panjang kan. Dia harus BAP dulu, datang, nanti pulang lagi, kemudian datang lagi untuk melakukan foto wawancara, pulang lagi untuk ambil 3 kali ya. Dengan ini mempersingkat, pada saat dia melaporkan adanya kehilangan paspor, petugasnya lagi yang datang ke tempat pemohon ke domisili. Dia melakukan BAP di situ, mengambil data keterangannya kenapa paspornya bisa hilang, rusak. Nah, nanti setelah selesai diproses di kantor, pemohon datang, tinggal tahap selanjutnya. Kita lewati 1 tahap. Siap, sangat mempersingkat Pak ya. Satu lagi nih yang paling mantap, yaitu Kamisu OTW. OTW itu adalah one stop website. OTW bukan tungguan ya, bukan. OTW one stop website ini
suatu inovasi, kita menyediakan layanan di dalam website kita, website kantor imigrasi. Tadinya kan website kita hanya berisi informasi-informasi gitu, bagaimana persyaratan paspor, kemudian biaya. Nah, di dalam one stop website ini, di website kita dilengkapi lagi dengan salah satu fitur di mana pemohon bisa melakukan permohonan di situ, bisa mengisi formulir paspornya. Apabila dia mengajukan permohonan paspor, ada layar atau ada fitur untuk mengisi langsung di situ. Kemudian ada juga akses pemohon untuk melakukan upload data. Itu di website yang sama? Di website yang sama, karena kan untuk persyaratan paspor itu ada KTP, Betul. KK, Betul. kemudian akte lahir. Kalau tidak ada akte lahir bisa diganti ijazah atau surat nikah. Betul. Itu kan kalau tidak melalui ini kan pemohon harus datang, fotokopi, menyerahkan ke petugas. Nah, kalau adanya ini, pemohon dari rumah bisa langsung mengupload, bisa lewat handphone, bisa punya bisa laptop mulai atau proses komputer ya. Betul. Diupload langsung datanya, KTP, KK, akternya diupload melalui website ini, kemudian formulirnya pun langsung diisi. Jadi nanti pada saat pemohon datang itu sudah tidak perlu lagi mengisi formulir. Karena sudah tadi ya. Sudah tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP, KK, akte lahirnya. Fisiknya udah selesai. Sudah selesai semua, tinggal datang ke petugas menunjukkan, Pak, saya sudah daftar nih Pak melalui one stop website. Ditunjukkan petugas, nanti ada barcode-nya di situ yang sudah selesai tahapannya, punya barcode, tunjukkan ke petugas, datang, udah nanti tinggal diserahkan oleh petugas map yang berisi data-datanya tadi tuh. Data-data si pemohon sudah ada di situ semua. Tinggal ditindaklanjuti. Pemohon gitu ya. tinggal ditindaklanjuti, datang ke loket foto dan wawancara. Cepet ya. Kayaknya nggak ribet lagi harus bawa fotokopian ya. Ya, itu sangat memudahkan. Menarik sekali sahabat Mido. Kita masih di acara The Voice Podcast Imigrasi Sukabumi bersama Pak Trisna. Kita membahas rencana atau upaya dari kantor imigrasi Sukabumi menuju WBBM. Tadi sudah disampaikan beragam program unggulan dari mulai Kamisu Larasati, Kamisu OTW Pak ya. OTW. Ada Kamisu Bos ya. Itu dalam rangka memudahkan masyarakat dalam akses layanan di kantor imigrasi Sukabumi. Tentu juga untuk semangat di tengah pandemi ini kan harus banyak sekali hal yang kita jaga. Salah satunya adalah kerumunan yang harus dihindari dengan berbagai program tadi. Nah Pak, setelah mungkin nanti kita harapkan, kita doakan imigrasi Sukabumi bisa mencapai WBBM, apa rencana ke depan yang akan dicapai oleh imigrasi Sukabumi atau akan dilakukan gitu? Terima kasih nih kukunya Kak Oksa. Betul. Diharapkan Sobat Mido juga bisa mendukung ya. Wajib mendukung ya. Ini buat imigrasi Sukabumi wajib pokoknya. Semoga bisa meraih WBBM di tahun ini, sehingga harapannya kan itu kembali ke masyarakat. Betul, dengan betul. predikat WBK WBBM ini, kualitas kita mungkin akan dirasakan lebih baik lagi. Betul, gitu. betul. Nah, nanti apa kalau misalkan kita sudah meraih nih, WBK sudah teraih, WBBM yang tahun ini mudah-mudahan Insya Allah kita bisa yakin, teraih. Pak. Nah, ini ternyata tidak berhenti Sobat Mido semua. Tidak, kita sudah meraih WBBM, sudahlah kita berhenti saja gitu. Tidak ternyata. Nah, dengan kita mendapatkan predikat WBBM ini, kita harus tetap mempertahankan nih predikatnya WBBM ini. Nanti akan dilakukan evaluasi oleh tim penilai nasional tentunya ya. Betul. Apakah kantor imigrasi ini masih layak tidak mendapatkan predikat WBBM ini? Nah, dalam mempertahankan itu, kita pun harus memenuhi tadi unsur-unsur data dukung tadi tetap harus kita laksanakan. Kemudian kita pun tetap harus melakukan inovasi, karena kan ini untuk terus meningkatkan, terus mempertahankan. Nah, setelah nanti dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 2 tahun, kalau kita memang masih layak, maka kita masih mendapatkan predikat ini. Tapi nanti kalau misalkan ternyata dirasakan masyarakat, menurun nih, tidak ada peningkatan, begitu saja gitu, maka predikat ini akan dicabut juga. Tapi gitu. jangan sampai dicabut. Jangan sampai dicabut gitu. Oke, siap. Gitu, Jadi memang kan. program dilakukan ini bukan karena akan mencapai WBBM, tapi memang akan sustainable, terus dilakukan berkelanjutan untuk masyarakat tentunya Pak ya. Betul, Pak. Mungkin Pak terakhir nih pesan bagi masyarakat yang mungkin akan dan sedang mengakses layanan imigrasi, apa sih yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak? Nah, tentunya Sobat Mido yang kebetulan ingin melakukan permohonan, baik itu permohonan paspor atau jasa keimigrasian lainnya, tadi silakan
melakukan atau mendapatkan layanan yang seharusnya dilakukan. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai, masih dikira ini ada yang harus ditingkatkan lagi nih, silakan menyampaikan keluhannya gitu. Menyampaikan kritik, sarannya sangat membantu sekali untuk kami dalam melakukan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian nanti masyarakat mungkin yang tadi ya di awal ya ternyata mendapatkan kesempatan untuk mengisi survei terhadap kepuasan di kantor imigrasi, maka silakan diisi itu, bahwa karena data semua pemohon itu kita telah sampaikan ke tim penilai nasional. Nanti ada kesempatan, memang tidak semua mungkin akan diacak, ada beberapa pemohon yang mendapatkan itu, silakan diisi linknya, dan harapannya kami itu bisa menjadi peningkatan buat kami ke depannya. Oke, gitu kan. Terima kasih Pak Trisna sudah berbagi bersama kita di acara The Voice. Sahabat Mido khususnya di kota dan kabupaten Sukabumi, nanti silakan yang mendapat link, SMS dan sebagainya silakan nanti diisi ya Pak ya. Yap. Sesuai dengan pengalaman yang pastinya saya yakin pengalaman yang baik di kantor imigrasi Sukabumi. Amin. Sekian Pak, terima kasih banyak. Kita akan Terima bertemu kasih, Pak. lagi di acara The Voice episode berikutnya bersama saya Oksa Batir Kamsah. Untuk sekarang kita mohon undur diri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.